Bisa, kalau misalnya perpanjangan dari tanggal 2, bisa berlakukan seperti itu kalau vaksin kita sudah ada. Kan kalau kita Pengambilan sumpah oleh Wali Kota Makassar. Menjawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disambil disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Untuk itu, rohaniwan kami persilakan terlebih dahulu untuk meninggalkan tempat. SSTPN PA. Terima kasih. Selanjutnya, kami silakan kepada Ibu Dr. Anda, Haja Sri Sulsi. Terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir kami silakan kepada Bapak Haji Fatur Rahim STMT. Bapak Haji Muhammad Mario Said SPMSI. kelurahan, sehingga insya Allah kalau itu bisa berjalan baik, 1,5 bulan akan datang kita bisa mencapai 1,2 juta orang yang kita akan vaksin. Kenapa? Karena antusias masyarakat terhadap vaksin sangat tinggi sekali. Nah, masalahnya sekarang vaksin itu lagi kosong. Tapi tidak apa-apa, sambil menunggu itu kita lagi menyempurnakan sistemnya. Kami telah membook di pemerintah pusat 200.000 paket, berarti 10 isinya, berarti ada 2 juta paket, berarti 1 juta. Tahap pertama kan 2 kali vaksin, seperti itu. Pak, untuk menutupi kekurangan vaksin itu bagaimana Pak? Itu kebetulan kewenangan dari provinsi. Kewenangan provinsi, kita menunggu, dan kita memang memohon cepat. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk Masih ada 2 juta vaksin dibutuhkan. Tapi kalau terkait dengan ini sudah dibukanya kapan ini? Jadi hari ini kita buka baru pendaftaran karena harus ada triase di puskesmas. Harus di triase di puskesmas. Jadi hari ini kita mulai buka pendaftaran, termasuk proaktif lurah untuk turun ke bawah. Mekanisme pendaftaran seperti apa Pak? Mekanisme pendaftaran itu memperlihatkan PCR positif, kemudian dia akan diperiksa akan dikunjungi oleh COVID hunter di rumahnya, diantar ke puskesmas. Kenapa di puskesmas? Karena di puskesmas di samping dia akan diswab ulang, dia juga diperiksa jantungnya dan semuanya, dalamnya, dan semua hal menyangkut kesehatan akan diperiksa dulu di puskesmas. Kalau dia akan lolos, baru kita ikutkan dalam isolasi. Ya, benar. Dan begini, PPKM level 4 ini memberikan sebuah pengetatan dan melonggarkan orang-orang yang sudah vaksin. Kenapa? Kalau sudah vaksin kan dianggap bahwa kekebalannya akan turun. Diharapkan yang bisa keluar itu hanya orang-orang yang ada pengalaman sudah melakukan vaksinasi, dan orang yang belum vaksinasi diharapkan vaksinasi. Dan sementara belum ada di Kota Makassar. Tapi kita akan lagi merancang hal seperti itu setelah begini masalahnya. Satu contoh misalnya, tadinya saya ingin memberikan pengetatan pada
sektor-sektor yang diserahkan ke pemerintah kota. Misalnya warteg, kemudian pedagang kaki lima yang saya tetapkan jam 10. Mestinya tadinya saya mau kalau yang tidak vaksin sampai jam 6 saja. Tapi kalau yang punya warteg sudah vaksin, dia jam 10. Tapi kebetulan hari ini vaksinnya habis. Jadi saya tidak bisa memberikan persyaratan seperti itu. Harus dikaitkan dengan persyaratan vaksin. Dan kedepannya berarti akan berlaku seperti itu? Bisa. Kalau misalnya perpanjangan dari tanggal 2, bisa berlakukan seperti itu kalau vaksin kita sudah ada. Kan kalau kita tekan orang harus vaksin tapi vaksinnya tidak ada, bagaimana cara? Tidak ada solusinya. Jadi sementara normal dulu. Kalau pembukaan mall aturannya ya. Jelas ada di situ. PPKM. Lengkap kok aturan mall di situ.